Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Para Buya yang saya muliakan, sebelumnya saya mohon maaf kalau pertanyaan saya nanti dalam menyampaikan kurang berkenan. Begini Buya, saya ada akhir-akhir ini agak kurang paham, perlu penjelasan. Saya menyadari diri sendiri, saya merasa orang awam. Jadi anjuran harus melaksanakan semua aktivitas hidup ini harus Al-Quran dan hadis. Ini saya menyadari memang harus lewat guru atau ulama, karena saya sangat menyadari diri sendiri yang sangat awam ini. Terus begini Bu ya, untuk mengikuti ulama ini, kalau diri saya sendiri yang sering saya pahami dan saya yakini yang untuk saya ikuti itu yaitu ulama salafus soleh, yang sering dianjurkan untuk mengikuti ulama salafus soleh. Ini yang saya tanyakan, mohon dijelaskan kategori ulama salafus soleh itu gimana Bu ya? Mungkin periode dari zaman Nabi sampai ke periode kapan, mungkin periode tahunnya, karena akhir-akhir ini juga ada mengklaim sebuah ulama yang merupakan ulama salafi, bahkan sebuah kelompok yang namakan salafi. Nah ini, terus kategori ulama salafi atau salafus soleh ini yang bagaimana, mohon dijelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah ulama salaf. Ulama salaf adalah seperti yang disyaratkan oleh Nabi SAW, khairul quruni qurni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti sahabat Nabi yaitu para tabi'in. Kemudian setelah itu yang terakhir tabi'it tabi'in. Tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dan masa tabi'in, masa sahabat Nabi SAW adalah generasi paling mulia. Khairul quruni qarni, salaf. Kemudian setelah itu generasi setelah sahabat yaitu generasi tabi'in, pengikut para sahabat. Kemudian terakhir adalah masa terakhir tabi'it tabi'in, ini generasi para imam madhab, sebagian masuk termasuk tabi'in, sebagian adalah tabi'it tabi'in. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, tabi'it tabi'in. Jadi ulama salaf adalah dari para sahabat Nabi. Kemudian ulama yang setelah dari para sahabat Nabi, dari para tabi'in dan tabi'it tabi'in adalah ulama salaf. Jadi kalau kita ingin menjadi ulama salaf, kita ingin menjadi orang yang ikut salaf, jadi yang kita ikuti adalah para sahabat Nabi dan para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Itulah ulama salaf yang sesungguhnya. Sebagian memperluas salaf adalah yang di 5 abad. Termasuk Imam Ghazali masukkan salaf. Anggap saja Imam Ghazali bukan termasuk golongan ulama salaf. Tapi ulama salaf adalah tersimpulkan pada generasi pertama, kedua dan ketiga. Dan Imam Syafi'i adalah generasi ketiga. Jelas beliau adalah ulama salaf, isyarat dari Nabi, khairul quruni qarni, generasi Nabi, sahabat. Tsummal ladzina yalunahum tabi'in, tsummal ladzina yalunahum tabi'in tabi'in. Nah, inilah generasi salaf yang sesungguhnya. Adapun kita yang datang setelah itu mengikuti mereka, itulah kita menjadi seorang salafi. Jadi seorang salafi adalah orang yang mengikuti mereka, para sahabat, dan mengikuti para tabi'in dan mengikuti tabi'it tabi'in. Itu adalah orang salafi. Cuman pertanyaannya, bagaimana caranya saya mengikuti sahabat Nabi? Apakah saya lalu buka lembaran sejarah tentang apa yang dilakukan Sayyidina Umar begitu? Apakah bagaimana? Apa langsung kepada hadis Nabi agar menjadi ulama salaf seperti sahabat Nabi dengan Rasulullah? Oh tidak. Untuk menjadi seorang salafi, kita bukan mengikuti omongan. Kalau omongan berbeda-beda, Sayyidina Imam Abu Hurairah berbeda dengan Siti Aisyah masalah Isra Mi'raj ya Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas berbeda dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair dalam banyak hal, masalah waris dan sebagainya. Ada perbedaan. Perbedaan yang banyak di antara para sahabat itu perbedaan khilaf pemahaman. Maka yang namakan ngikuti salaf itu bukan mengikuti omongan-omongan itu, sebab omongan itu nanti termasuk firman Allah dan sabda Nabi. Ini harus ada yang bisa menjelaskan gimana cara memahami Al-Quran dan bagaimana cara memahami hadis Nabi, bagaimana untuk menyimpulkan perkataan dan perilaku para sahabat Nabi itu. Maka ini perlu namanya metodologi.
perlu cara atau perlu manhaj. Loh, manhajnya gimana? Aku ingin ikut sahabat Nabi. Apakah langsung kita datang kepada Abu Hurairah, marwiyat Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah saya kumpulkan? Oh, terjerumus nanti. Bukan begitu caranya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, ada caranya. Dan untuk kembali kepada ulama salaf, maka ini ada manhaj. Lah manhaj itu apa? Untuk sampai kepada hadis Nabi, kepada Al-Quran, gimana cara memahami Al-Quran? Para ulama alhamdulillah sudah memberikan cara, tangga, agar kita sampai ke hadis Nabi dengan benar, memahami Al-Quran dengan benar. Maka tangga ini atau manhaj ini telah dikukuhkan oleh para ulama-ulama salaf. Dimulai dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Syafi'i, muridnya lagi Imam Ahmad. Mereka punya metodologi untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga kalau dikatakan kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, itu bukan kita mengikuti omongan Imam Syafi'i saja, tidak. Manhaj bagaimana Imam Syafi'i dalam beristimbat memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Maka lihat, Imam Syafi'i lah termasuk punya manhaj. Ya Imam Syafi'i, kalau kita datang Imam Syafi'i, saya ingin paham Al-Quran, gimana caranya? Kalau pengen paham Al-Quran, cara ini loh caranya. Untuk cara paham Al-Quran, maka Imam Syafi'i menyusun satu kitab, misalnya Risalah, kitab usul fikih. Kalau ada pertentangan dalam ayat dengan ayat dengan hadis, namanya ini. Ada tahsis, ada nasih mutlak muqayyadnya, kemudian ada nasih mansuhnya. Jadi untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi melalui para a'immah madzhabul arba'ah. Jadi bermadhab, mengikuti para a'immah madzhabul arba'ah ini maknanya mengikuti metodologi mereka di dalam memahami Al-Quran. Mereka punya manhaj di dalam berakidah, punya manhaj dalam memahami Al-Quran dan hadis adalah punya manhaj. Maka kalau kita ingin menjadi seorang salafi, caranya adalah mengikuti para ulama ini yang telah menyusun, membuat satu metodologi, buku yang menunjukkan tentang cara bagaimana kita memahami Al-Quran. Kalau orang tanpa manhaj mereka, tanpa metodologi mereka, tanpa cara yang mereka ajarkan, lihat, suruh langsung kepada Al-Quran. Pak, ente baru masuk Islam? Iya. Ingat Al-Quran, hadis, ente tidak boleh kepada ulama semuanya. Al-Quran, hadis, kasih Al-Quran sama kasih Bukhari Muslim. Suruh sholat, sampai mati gak sholat dia. Itu orang sombong itu. Orang akhir zaman sering sombong. Salafi apa? Salafi yang sesungguhnya adalah orang yang mengikuti 4 madhab. Salafi yang sesungguhnya adalah orang yang mengikuti 4 madhab. Kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i jelas punya metodologi di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Bahkan ilmunya ulama 4 madhab inilah nanti terus turun-temurun. Diambil, Imam Malik punya pengikut, Imam Abu Hanifah punya pengikut, Imam Syafi'i punya pengikut, Imam Ahmad punya pengikut, yang mereka dengan ketawaduan mereka mengatakan aku ikut madhab Imam Ahmad di dalam memahami Al-Quran. Kenapa? Imam Ahmad telah merumuskan, telah membuat satu kaidah. Kita mengikuti Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i telah merumuskan, punya kaidah. Jadi salafi yang sesungguhnya adalah orang yang bermadhab. Maka orang yang tidak mau bermadhab kok ngaku salafi, itu salafi palsu. Langsung saja, nggak ada kata lain. Salafi yang mengingkari madhab adalah salafi palsu. Salafi yang sesungguhnya adalah ikut madhab. Dan kita harus tahu, ikut madhab itu apa sih maknanya? Ngikuti ulama. Ulama siapa? Ulama itu guru saya ke gurunya, gurunya ke gurunya, kepada kaidah yang telah ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bukan saya ngarang, bukan guru saya ngarang. Guru saya pun menisbatkan dengan penuh ketawaduan dengan gurunya. Dan begitu seterusnya sampai kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Lah ini orang akhir zaman langsung kitabullah wa sunnah Rasulullah, kita pada Quran dan hadis Nabi. Mau ngapain ente? Mau gila ente? Mau sakit? Nggak mau ikut ulama, katanya bermadhab adalah bid'ah, bermadhab sesat. Ini kan merusak, memutus ulama, memutus umat dengan Allah dan Rasulnya, memutus umat dengan Rasul dan para salaf. Sebab untuk kembali kepada salaf bukan mengikuti omongan. Ini kaidah yang tidak bisa dibantah. Bagaimana agar kita menjadi seorang salafi? Ada 2 pilihan. Yang pertama adalah mengikuti omongan para orang-orang salaf. Oh, nggak ketemu judulnya. Yang kedua adalah dengan cara memahami metodologi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, dan itulah yang benar, dan itu telah ditetapkan oleh 4 madhab imam madzhabul arba'ah, a'immah madzhabul arba'ah. Baik, jadi kalau pengen menjadi seorang salafi pasti dia bermadhab. Kalau ada orang mengaku dirinya salafi kok beringkar kepada madhab, wah ini orang hebat nih, ngalah-ngalahin dari ibadah Imam Syafi'i, mutus ceritanya langsung Al-Quran dan hadis Nabi. Sebetulnya adalah orang pusing, ngaku-ngaku ilmunya orang, padahal yang dibaca adalah kitab-kitabnya Imam, hadisnya pun syarah hadisnya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Amirul Mukminin fil hadis dengan Fathul Barinya. Pasti dia baca Fathul Bari. Lah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah muhaddits, tapi beliau adalah Syafi'iyul madhabi. Asy'ariyul aqidati. Madhabnya juga Imam Syafi'i. Mau kemana lagi ayo? Ngintip kepada majmu'nya Imam Nawawi. Imam Nawawi Syafi'i. Ini orang sok hebat akhir zaman gak mau bermadhab, tapi setiap hari bacanya a'immah madhahib. Kalau mah gak mau madhab, baca Quran hadis langsung dong. Itu baca setelah ngintip, baca kitab-kitab syarah hadis atau keluar aku mujtahid. Ilmunya orang kok aku nggak malu kamu ini. Nggak malu ini. Sudah begitu ngaku paling salaf, yang lain ahli bid'ah, yang bermadhab ahli bid'ah. Bagaimana yang bermadhab ahli bid'ah? Harus bermadhab. Bermadhab adalah mengikuti ulama. Nah kalau kita mengikuti guru saya, ini sebenarnya guru saya, guru martabat di atas kita. Beliau adalah dengan ketawaduan menisbatkan ilmunya dari gurunya. Dengan ketawaduan menisbatkan ilmunya dari guru sampai kepada siapa? Imam Syafi'i. Makanya waktu kita belajar, saya bermadhab Imam Syafi'i karena saya mengikuti guru saya yang Syafi'i, terus sampai kepada orang yang punya metodologi, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka kalau ada orang mengaku dirinya salafi, kemudian kok dia tidak ikut madhab, maka itu salafi palsu. Jangan diberi gelar salafi, kesenangan dia menipu orang kita. Haram menyebut dia salafi, haram, karena bohong kita. Oh dia bukan salafi, kalau kita bilang salafi, haram. Kalimat saya ulang lagi ini ya. Karena apa? Dia bukan salafi. Salafi itu harus ikut manhaj. Lah manhaj siapa? Tanyakan kepada orang yang mengatakan dirinya salafi, kamu ikut manhajnya siapa? Bagaimana engkau bisa memahami Al-Quran? Dari mana kau tahu am dan khos? Bagaimana kau tahu tahsis dan takyid? Kemudian bagaimana kau ngerti nasih mansuh? Dari mana coba kamu tahu? Tanyakan kepada dia. Saya tahu dari, saya ambil kitabnya. Boleh. Masalah khos dan am sudah dibahas oleh para imam madzhabul arba'ah. Masalah nasih mansuh dibahas oleh mereka. Masalah ta'adul, tarajjuh, tarjih, adillah juga dibahas oleh mereka. Kita tinggal niru mereka. Lah itulah hakikat kita bermadhab. Ini orang akhir zaman ngakuan salafi, harus dikasih tambahan salafi palsu. Harus jelas salafi palsu. Jangan ini kebenaran, nggak boleh. Sehingga sekarang ketukar yang hakikat ulama salaf, yang mengikuti salaf, yang kita ini yang salafi menjadi bukan salafi gara-gara lidah kita sering ngomong salafi. Nggak boleh nyebut dia salafi. Kalau tidak bermadhab salafi palsu. Salafi palsu, mustahil orang hari ini untuk kembali kepada Al-Quran hadis tidak pakai ilmunya imam madhab yang 4, mustahil, tidak akan. Tanyakan yang katanya mujtahid akhir zaman, bagaimana dia ngerti khos dan am? Bagaimana ngerti masalah mutlak muqayyad? Bagaimana ngerti masalah usul fikih dari mana? Apakah dia mencetuskan satu rumusan sendiri lalu dihadirkan seolah-olah yang lain adalah bukan orang salaf? Dia adalah salafi sendiri, salafi palsu. Tolong ini kami himbau kepada para asatid, jangan memberikan gelar kepada orang yang memusuhi para ulama-ulama dengan mengharamkan bermadhab. Jangan sampai orang itu disebut sebagai salafi, salafi palsu. Kalau tidak kita membuat fitnah. Makanya ada orang kita sering latah, Buya gimana nih orang salafi? Mana orang salafi? Kita ini salafi. Itu loh Bu yang suka mencaci. Oh itu salafi palsu, harus kasih tambahan dong. Ahli sunnah pun ahli sunnah palsu. Sebab ahli sunnah adalah manhaj al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Ketegasan itu penting. Kita tidak boleh latah ikut-ikutan, enggak bila. Dan ulama semuanya itu adalah dalam akidah kalau ada Asy'ari adalah Maturidi. Katakan kepada orang yang anti Asy'ari dan anti Maturidi, suruh melacak sanad ilmu mereka. Dalam ilmu apapun, usul fikih termasuk ilmu hadisnya, suruh melacak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kalau tidak melewati seorang yang sufi atau bermadhab atau seorang yang ikut yang Asy'ari atau Maturidi. Mustahil. Coba tanyakan orang yang di negeri Arab sana, di Saudi misalnya, dia suruh melacak sanad ilmunya dari mana coba? Ke atas an dilacak dari guru-gurunya, pasti melewati. Kalau bukan orang yang bermadhab atau Asy'ari atau Maturidi atau sufi, tidak mungkin tidak. Mustahil tidak melewati mereka-mereka. Dan sekarang tiga ini dimusuhi, Asy'ari dimusuhi, Sufi dimusuhi, bermadhab dimusuhi. Ini kan sakit sudah. Jadi seperti orang mengatakan semuanya ini pada gila, saya tok yang sehat. Ketukar. Nah ini harus tegas masalah ini. Kami himbau kepada para asatid, jangan suka mengucapkan kalimat salafi kecuali orang yang ikut manhaj a'immah madzhabul arba'ah. Nanti ada perkenan seperti dikatakan masalah Imam Zaid bin Ali, adalah masalah-masalah tambahan itu.